lokasinya dia benar-benar ada di tengah lapangan golf. Nah, terasanya seperti kecil, tapi sebenarnya enggak guys. Nanti ada ruangan yang tersembunyi. Nah, koridornya memanjang seperti ini dari depan sampai full ke belakang. Menikmati langsung ke lapangan golf. Lihat ada yang lagi main dan Anda lagi. saya lagi. Hari ini kita masih di area Bogor. Tentu kita ke Bogor lagi. Dan langsung aja kalian pasti langsung ke distract sama yang ada di belakang gua. Yaitu adalah lapangan golf guys. Nah, hari ini kita mau lihat satu rumah yang lokasinya dia benar-benar ada di tengah lapangan golf. Nah, menariknya dia aksesnya dari Jakarta atau kita lewat tol itu sangat dekat sekali. Jadi tinggal turun tol kurang lebih sekitar 5 menit kita udah sampai. Dan gue langsung sebutin aja, ini adalah perumahan Sequoia Hill. Nah, ini sangat menarik dan gue mau langsung memanggil para anak-anak skena, ya kan, para orang-orang yang suka dengan art. Nah, ini cocok banget nih untuk lihat rumah ini, dan tentunya untuk kaum introvert ini cocok banget. Unitnya langsung ada di sini di belakang gua. Ini adalah unit ukuran 8x16. Kalian bisa lihat bangunannya itu adalah 3 lantai. Dan dari desain fasad ya, kita udah bisa melihat dia memakai dengan permainan warna krem, putih, dan dia simple aja. Dia sangat simple untuk desainnya, tapi kita untuk bagian dalamnya itu sangat-sangat menarik. Dan kalau kalian lihat untuk lantai 2 dia seperti ada ditutupi sebuah bata. Jadi makanya gue bilang ini cocok banget buat kaum introvert guys. Tanpa berlama-lama kita langsung aja lihat untuk yang bagian depannya. Nah, ini untuk area depannya. Di sini kalian melihat di atas ini ada seperti ada tiang baja yang melewati garis ini. Artinya apa? Unit ini sebenarnya nantinya akan ada pagar ya guys. Nah, makanya sekali lagi kenapa gue sampaikan kaum introvert, anak-anak skena itu harus nonton video ini, karena ini cocok banget buat kalian yang nggak suka dengan model rumah atau klaster yang ada sekarang. Kebanyakan kan di dalam klaster itu dia tidak memakai pagar, dia langsung terbuka. Tapi di sini dia punya satu opsi yang bisa memakai pagar agar mobil-mobil kalian tidak di jalanan guys. Nah, langsung aja dari depan kita ketemu si area carport. Ini sebenarnya cukup untuk 2 mobil dan dia menggunakan homogeneous style dengan motif batu alam. Kalian bisa lihat ini sangat berpori-pori, jadi saat hujan tentu tidak licin. Dan gue yang suka sekali dengan fasadnya itu, dia berani memainkan warna batu-batu putih seperti ini, jadi menambah nuansanya lebih, apa ya gue sebutnya, lebih art gitu. Artnya tuh dapet, bahkan sampai ke tembok ininya. Kita lihat temboknya dia ini sebenarnya bukan tembok putih polos, tapi kalau kalian perhatikan dia seperti bata kecil yang disusun-susun seperti ini. Jadi dan dilapisi dengan warna putih. Jadi menambah nilai art, menambah dia punya suasana menjadi calm gitu. Nah, setelah itu kita langsung ketemu bagian sini. Jadi batu-batuan ini gue menyebutnya adalah langsung aja roster ya, lebih pantasnya atau biasanya disebutnya roster. Dan di sini kita dapat kanopi dan ada satu ruangan. Jadi ruangan ini lebih cocok digunakan sebagai laundry room. Jadi buat kalian yang mau cuci, untuk jemur-jemur bisa di sini. Dan karena sudah ada roster ini, sudah ditutupi tembok ini, jadi dari fasad depan penampilan itu tidak berantakan guys. Lalu untuk welcoming areanya kalian bisa lihat ini sangat besar sekali.
untuk sebuah welcoming area. Bahkan di sini bisa ditaruh bangku yang panjang untuk bersantai di pagi hari atau siang hari. Ya, ini welcoming areanya juga sudah menggunakan semacam lapisan PVC, tapi seharusnya ini bukan PVC ya. Oh ya, mirip seperti PVC, tapi ini harusnya adalah homogeneous style yang memanjang seperti PVC, dan dia motif teksturnya seperti serat kayu. Nah, kita masuk langsung. Ini adalah yang 8x16, dan kita langsung mendapatkan satu pintu ini. Pintu homogeneous style, tapi dia tekstur kayunya lebih mengikat lagi, atau serat-serat kayunya sangat terasa sekali. Ditambah dia memakai list manjang seperti ini, jadi seolah membuat kesan lebih tinggi lagi, dan agar debu juga tidak menyangkut-nyangkut. Dan ini tingginya kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 meter, artinya untuk ceiling dia sudah cukup baik. Dan ini sudah pakai smart door lock, tentu dia pakai merek Onassis, sudah bisa pin, fingerprint, dan pakai kartu, dan tentu sudah ada bel dan ada kamera untuk lihat dari layar baliknya. Nah, setelah masuk kita langsung ketemu si area ruang tamu atau ruang keluarganya ini. Ukuran si ruang tamu atau ruang keluarga sebenarnya tidak terlalu besar, nggak terlalu besar, sedang aja. Tapi di sini sebenarnya kalau kalian lihat dari masuk sana, langsung ketemu si dapur atau meja makan. Terasanya seperti kecil, tapi sebenarnya enggak, guys. Nanti ada ruangan yang tersembunyi untuk kaum introvert di sana. Pasti kalian suka sekali. Tapi sebelum itu gue sangat suka, gue mau menunjukkan ke kalian. Jadi dari area TV ini, di baliknya itu ada satu kaca, dia memanjang full. Ada satu kaca kecil memanjang full. Nah, ini makanya gue bilang kalian yang suka suatu art, ini sangat cocok banget rumahnya, karena menambah nuansa dari jendela ini, menambah pencahayaan, dan membuat shadow-nya itu sangat menarik sekali, guys. Nah, setelah dari ruang tamu atau ruang keluarga ini, kita langsung ketemu si kitchen set dan dining room. Untuk dining roomnya sebenarnya simple aja, dia untuk 4 orang. Dia punya dapurnya juga simple aja, tapi dia sudah memikirkan. Di sini juga kalian bisa menaruh blower di sini, dan kalian bisa buka satu jendela seperti ini. Jadi saat siang hari atau pagi hari kalian memasak, otomatis langsung terbuang sirkulasinya. Dan selain itu, dia juga memiliki ceiling yang tinggi. Artinya untuk area dapur ruang makan ini dia memiliki ceiling yang lebih tinggi, sehingga pencahayaan lebih banyak masuk. Kedua, sirkulasi bisa berganti lebih maksimal lagi. Dan ini dia punya layout sebenarnya gue suka banget dan simple gitu. Jadi cocok untuk kaum introvert atau kaum yang nggak suka nih yang naruh barang-barang nggak penting. Nah, ini cocok banget untuk orang-orang yang simple aja. Nah, di sini ada satu pintu. Satu pintunya ini mengakses ke ada satu powder room. Jadi di depannya ini adalah seperti taman space kecil aja. Kalian bisa menaruh outdoor AC di luar, dan dia space lagi. Dan gue suka sama pemilihan dia punya lantai. Dia pakai homogeneous style dengan motif sedikit bertekstur dan motif batu-batu alam seperti ini. Dan si powder roomnya juga posisinya berada di bawah tangga, jadi dia memaksimalkan area. Dia tidak bikin kamar mandi, hanya powder room aja, jadi untuk toilet tamu aja sebenarnya. Dan desainnya juga ya masih menarik lah. Kalian lihat di sini ada dia pasang kayak motif keramik
yang kecil-kecil disusun satu-satu dengan nut warna hitam. Jadi seolah warna putih dan warna hitam. Jadi tidak jauh dari konsep rumah ini, guys. Nice banget. Dan di sini seluruh tembok di luarnya dia menggunakan temboknya finishingnya seperti bertekstur kasar-kasar gitu. Langsung aja kita menuju ke satu ruangan lagi. Oh ya, selain itu ini juga bisa menjadi inspirasi kalian buat membangun satu rumah. Kalian ingin mengisi interior rumah dengan konsep yang simple tapi juga seperti ada kesan modernnya, guys. Kalian bisa menggunakan kayak bangku-bangku seperti ini. Kalian bisa lihat nih, bangkunya kayu dan dia dilapisi kayak apa ya sebutannya ya, kayak rajutan-rajutan gitu. Jadi kayak ala-ala model bangku zaman dulu yang dililit kayak semacam bambu gitu, guys. Nah ini membuat desain klasiknya dapat, tapi ada modernnya dengan lekukan-lekukan dia seperti ini. Nah ini membuat nuansa ruangan atau rumah ini menjadi seperti klasik, seperti jadul tapi modern gitu. Apalagi kalian bisa lihat kabinetnya dia. Ini kalau kalian lihat dia punya anyamannya ini, pasti kalian tahu nih, nggak asing gitu, nggak asing. Jadi kayak zaman dulu gitu. Keren banget, gue suka. Nah di samping itu kita dapat satu space taman terbuka. Kalian bisa lihat satu space taman terbuka yang dimana di belakang kamera itu adalah apa namanya, area coaster yang tadi, welcoming area dan area laundry room ketemunya. Nah ini kita dapat satu space taman dan di sini tersimpan satu ruangan yang sangat-sangat menarik. Nah ini gue suka banget. Jadi ini didesain seperti ruangan kantor, tapi kalau kalian mau jadiin kamar sebenarnya masih bisa, tapi menurut gue lebih cocok menjadi kantor seperti ini, guys. Jadi untuk kaum introvert ini sangat cocok. Kalian bisa menyendiri kerja dengan konsentrasi sangat maksimal tentu, karena tidak banyak orang yang lalu lalang lewat sini dan tempatnya sedikit tersembunyi. Sangat menarik ya. Atau kalian yang anak-anak muda pasti kan sekarang kebanyakan udah startup gitu. Nah ini bisa menjadi opsi kalian bikin satu ruangan kantor kecil untuk karyawan-karyawan kalian, atau ya bisa seperti itu. Dan untuk karyawan klosetnya bisa ke powder room tadi. Nah lanjut kita langsung menuju ke lantai 2. Nah untuk lantai 2 ini dari tangga ini seperti ada pembatas seperti ini, tapi ini nantinya tentu tidak ada pintu, dia akan terbuka seperti ini. Tapi gue sukanya dia seperti ada terbatas, seolah-olah membuat kesan kalau mau menuju ke lantai 2 kalian harus melewati pembatas ini, seolah-olah ini adalah pembatas untuk masuk ke area private-nya, guys. Oke? Kita langsung aja. Nah, si tangganya ini dia desainnya simple aja, tarikan dia lurus saja seperti itu. Dan untuk si tangganya dia tapaknya sudah cukup lebar dan ketinggiannya ya tidak terlalu tinggi, masih standar lah, masih oke. Jadi tidak terlalu capek. Dan si railing tangganya biasanya kan pakai besi biasa, ini sama ada besi biasanya juga di bawah, tapi dia dikasih tekstur kayu-kayu, jadi menambah nuansa homey-nya. Nah, ini untuk lantai 2 koridornya kita bisa lihat di sini. Nah, koridornya memanjang seperti ini dari depan sampai full ke belakang, dan di sini adalah area ceiling yang dari area dapur tadi. Cuma gue suka banget sama dia pilihan ininya nih, guys. Pilihan dia punya untuk wallpaper ya. Jadi ini gue nggak tahu ini bahannya apa, tapi ini bukan keramik atau homogeneous style. Ini beda. Tapi gue suka dia punya tekstur kasar ya,
batu alamnya kayak lebih bolong-bolong gitu guys. Jadi tarikan dia punya bolong-bolongnya tuh lebih kasar. Jadi menambah nuansa lebih asli gitu. Nah, di sini ada satu kamar. Nah, ini kamar kita sebutnya kamar anak yang ukurannya sudah cukup besar menurut gua ya. Ini untuk sebuah kamar anak masih udah proper banget, dan kalian lihat dia lagi-lagi menambah ada anyaman-anyaman seperti ini dan sampai ke bangku-bangkunya, dan mejanya juga pakai kayu. Jadi untuk seluruh ruangan ini kebanyakan menggunakan desain kayu-kayu warna putih dan coklat, dan ada kesan klasiknya. Dan di sini ada jendela yang bisa dibuka. Ada 2 daun jendela yang bisa dibuka seperti ini, yang menghadap ke taman samping tadi guys. Masih ada satu kamar lagi di lantai 2 ini, tapi sebelum itu kita intip kamar mandinya dulu nih. Nah, ini kamar mandi sharingnya nih guys. Nah, untuk kamar mandi sharingnya ini dia juga desainnya mirip sama yang powder room di bawah tadi. Jadi dari wallpapernya, dia temboknya memakai homogeneous style, ukuran yang besar seperti ini, berwarna putih. Dan bagian natnya lagi-lagi yang gue suka, dia natnya pakai warna hitam. Jadi warna putih dan hitam, garis hitam. Ini ide yang cukup menarik. Dan bagian sebelahnya juga sama seperti di bawah, dia ada seperti keramik-keramik kecil yang disusun satu-satu dengan garis nat warna hitam. Dan di sini juga sudah ada pembukaan. Biasanya kalau kamar mandi itu bukaannya itu di atas, tapi ini di bawah. Jadi untuk mengakses kalau mau buka untuk pergantian sirkulasi juga lebih nyaman, lebih gampang lah diaksesnya. Kalau di atas kan kita kayak mau buka juga ribet, terus kalau dibuka terus kadang ada orang yang fobia sama serangga, dia nggak, takutnya masuk ada serangga dari atas, jadi bisa bikin seperti ini juga. Dan untuk showernya dia standar, tapi dia sudah menggunakan grohi, dan gue suka desain dari kerannya ini, klasik tapi juga modern dengan warna stainless seperti ini, grohi, nice. Dan klosetnya juga pakai grohi yang sudah cukup proper juga, dan si sanitary juga pakai grohi. Tablenya ya oke lah, dia lagi-lagi dia menggunakan seperti HPL dengan motif batu-batu alam seperti ini. Jadi kalau kalian mau bikin rumah yang nuansanya itu klasik, tapi juga ingin modern dan homey, kalian bisa menggunakan tekstur-tekstur yang seperti di rumah ini. Jadi lebih perbanyak kayu, warnanya di putih, krem, coklat, dan jangan lupa pakai batu alam. Dan gue suka banget sama rumah yang banyak batu alam. Nah, ini satu ruangan lagi, satu kamar lagi. Kalian bisa lihat ruangannya kurang lebih hampir sama yang di sebelah tadi. Kayak saya di sini dibikin single bed seperti ini, dan kiri kanannya dia ada meja bawahnya, jadi seolah-olah bisa membuat seperti nakas. Dan untuk si meja belajar dia satukan seperti ini. Ini untuk si lemari pakaian. Nah, lemari pakaiannya juga nggak usah ribet-ribet, yang ada pintu kaca, yang nggak usah terlalu mewah, klasik aja, tapi ada artnya guys. Kayak anyaman ini kan juga sebenarnya klasik, tapi kita nuansa artnya tuh dapat sampai ke kaki ini juga, apa namanya ya, yang box gitulah, penyimpanan lah ya. Ya bajunya tinggal gantung-gantung aja. Nah, di belakang kamera ini ada jendela yang besar. Kita buka dulu. Nah, ini ada jendela besar sekali, sangat besar. Ada bukaan sedikit di sini. Nah, ini kalau untuk bukaan sirkulasi ada bisa di sini, tapi dia bukanya tidak bisa besar, hanya mentok segini aja, agar anak-anak aman, tidak ada yang main sampai ke depan.
Tapi yang mau gue sampaikan di sini adalah walaupun jendelanya besar tapi tidak jendelanya besar tapi tidak dapat view. Kenapa? Karena kembali ke konsep awalnya. Konsepnya adalah untuk kaum introvert. Jadi dia cukup jendela besar tapi tertutup dengan tembok seperti ini. Tapi untuk pencahayaannya juga jauh banyak masuk karena menggunakan jendela yang full. Jadi ini bukan tembok lagi tapi udah full jendela. Nah, ini menambah nuansa dia punya private, dan kaum introvert pasti juga suka dengan ruangan ini. Nah, kita sudah di lantai 2, kita mau lanjut ke lantai 3-nya. Untuk lantai 3-nya ini juga tidak kalah menarik, guys. Nah, kita langsung aja. Untuk tangga masih sama ya, seperti yang tadi. Untuk stepnya, pegangannya juga masih sama. Nah, untuk lantai 3-nya ini adalah ruangan yang paling gua suka. Karena ini adalah master bedroom yang sangat besar. Kalian bisa lihat sekeliling dari ruangan master bedroom ini semuanya menggunakan full wallpaper kayu. Kalian bisa lihat motif-motifnya kayu, dia pakai HPL seperti ini dan sampai ke bagian bawahnya. Jadi ada menambah nuansa sedikit kayak ke Jepang-Jepangan gitu, guys. Dan dia kasih satu bangku atau meja ini ya. Ini lebih ke bangku kayaknya. Kayu seperti ini. Desainnya simple tapi juga modern, dan kalian bisa lihat meja riasnya pun juga simple aja, kayu seperti ini dengan sedikit rak kecil yang disusun kayu-kayunya. Simple tapi sangat menarik. Dan di sini masih ada welcoming area. Welcoming areanya juga seperti dibatasi, dia punya ruangan tersendiri dan lemarinya ini full mengelilingi seperti ini bentuk L, dan ada rak di sini. Tapi sebenarnya kalian mau bikin lemari lagi, kabinet lagi juga masih bisa. Tapi didesain di sini rak dengan pajangan-pajangan seperti ini agar menambah nuansa artnya lagi. Dan ini langsung kamar mandinya. Nah, kamar mandinya juga masih sama ya. Dia temboknya masih sama, wallpapernya hanya saja yang membedakan di bagian sini. Dia skat seperti ini dan dikasih garis-garis. Biasa kan hanya kaca polos biasa, tapi ini kacanya dia ada frame dan di baliknya ada garis-garis seolah-olah menambah nilai artnya lagi. Nah, di sini yang membedakan adalah si showernya, tapi dia masih menggunakan pakai grohi. Dia showernya sudah ada red shower. Untuk kloset dia masih sama. Sanitary juga pakai grohi tapi ukuran yang lebih besar. Ada satu lagi yang tidak kalah menarik, yaitu adalah dia punya teras yang sangat besar untuk master bedroom ini, dan kacanya kita bisa buka full seperti ini. Wow, kalian bisa lihat menambah nuansa si master bedroomnya itu jauh lebih besar lagi. Jadi gue juga suka dengan konsepnya dia. Dia bikin teras seperti ini sehingga untuk pagi, sore hari kalian bisa bersantai, menikmati langsung ke lapangan golf. Lihat ada yang lagi main, dan di samping golf dia masih ada view river ya, guys. Ini konsepnya sangat menarik. Dan di balik sini sebenarnya masih ada lagi. Jadi ada pembatas tembok seperti ini. Ini adalah untuk fasad depannya tadi. Kalau kita lihat dari bawah, fasad depannya kayak ada dua garis, dua shade yang ke depan. Nah, ini membatasi seperti ini. Jadi kita masih ada space ruangan teras seperti ini lagi yang masih ada konsep bangku sama seperti ini. Menarik, sangat menarik. Jadi menurut kalian gimana rumah ini?
apakah sama menariknya, apakah kalian tertarik atau kalian punya pandangan tersendiri untuk unit ini. Boleh kalian berkomentar di kolom komentar di bawah. Jadi gitu aja untuk unit ini. Kalian yang mau tanya, mau tahu lebih detail unit ini, harganya berapa, lokasinya persisnya di mana, kalian boleh langsung tanya gua di nomor yang sudah gua cantumin. Boleh WhatsApp atau chat aja langsung atau telepon langsung. So jadi gitu aja. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Habis ini video selanjutnya kita akan lihat ke unit yang sama seperti ini tapi ukurannya lebih besar, yaitu lebar 10 dengan layout yang agak berbeda dari lebar 8 ini. Jadi gitu aja. Thanks for watching. See you to the next video. Bye.